Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di pagi hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan berkaitan dengan saat ini bagaimana tuntutan kreativitas seorang guru di saat pandemi. Ya, apakah proses belajar mengajar ataupun metode mengajar ini di saat pandemi ini berbeda dengan sebelumnya atau tetap dengan metode konvensional dalam artian guru mengajar di kelas, ada siswa. Nah, saat ini di saat pandemi dengan banyak sekali yang dilakukan oleh guru saat ini, ada yang dengan metode belajar jarak jauh, dengan online, dan seterusnya, dan nanti akan dibahas di pagi hari ini pemirsa, dan saya hadirkan nanti ada guru dari SMA Negeri 1 Plumbon dan juga guru SMK Negeri 1 Jamblang. Apakah mereka baik di SMA maupun SMK negeri ini sama dalam artian metode pengajarannya ataupun berbeda? Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan di sebelah saya pemirsa ada guru SMA Negeri 1 Plumbon, ada Ibu Sanifah SPD MPDI. Selamat pagi Ibu Sanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Baik. Gimana? Mas Apif juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih nih Ibu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya, di sebelah Ibu Sanifah pemirsa ada guru SMK Negeri 1 Plumbon, ada Dr. Sugianto Eskom Mkom. Selamat pagi Pak Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Pak Sugianto? Baik Pak Afif, dari SMK Jamblang, bukan SMK Plumbon. SMK Negeri 1 Jamblang ya. Oke. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya langsung ke Ibu Sanifah ya. Dan ini metode ataupun kreativitas guru saat ini kan dituntut nih ya di saat pandemi. Nah, metode pengajaran yang dilakukan oleh Ibu, metode belajarnya dengan kondisi seperti ini gimana sih Bu gitu? Silakan Bu. Pandemi, ya. Betul. Jadi ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kita pembelajarannya harus PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah provinsi Jawa Barat itu lebih dispesifikasikan lagi BDR. Apa itu BDR itu? BDR itu belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Jadi jarak jauhnya jelas, yaitu di rumah gitu siswanya. Tentu karena jarak jauh ya metodenya tidak sama dengan tatap muka, karena kita kan masih belum diperbolehkan untuk tatap muka, gitu ya. Terutama di kabupaten itu Kabupaten masih Cirebon, belum boleh. Kita naik turun ya zonanya, pokoknya masih belum boleh. Dan ini Ibu kan dari rumah ya, BDR nih, belajar dari rumah. Dan ini dilakukan dengan cara apa gitu biasanya, Bu? Nah, itu strateginya untuk kebetulan di kita di SMA Negeri 1 Plumbon, karena mungkin kondisi tiap sekolah ini berbeda-beda ya. Di kita itu masyarakatnya ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Jadi kita kombinasikan dari kebijakan yang ada, itu ada istilah daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Jadi ada offline, ada online, kita perpadukan seminggu online, seminggu offline. Jadi online di kita SMA Negeri 1 Plumbon itu supaya kita mudah untuk mengkoordinasikan, karena kita sekolah pengen harus memonitoring gitu ya. Jadi di kita pakai sistem aplikasi Microsoft Team. Jadi kita bisa memantau guru itu benar melakukan apa tidak. Maksudnya kalau dari bisa kepantau ya Bu ya? Bisa. Baik. Oke, tahan dulu nih ya, nanti panjang lebarnya. Saya ke Pak Sugianto dari guru SMKN 1 Jamblang ya. Oke, Pak Sugianto, apakah sama ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Sanifah di SMA Negeri 1 Plumbon, metode belajar di SMK Negeri 1 Jamblang seperti apa? Silakan Pak Sugianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif, terima kasih banyak dan Roda TV yang luar biasa hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang pembelajaran dalam kondisi pandemi tentunya. Memang kami dari semenjak bulan Maret itu
Maret 2020 ya, pertengahan Maret ya. Itu memang 2020, kita dengan kebijakan yang ekstra cepat, kemudian kami juga harus mengikuti pola dan metode ini, bagaimana pembelajaran itu masih tetap berlangsung, tetapi bagaimana kompetensi yang harus disampaikan kepada siswa itu harus nyampai. Oleh karenanya dari berbagai kebijakan yang ada dari pemerintah, tentu kami di sekolah bagaimana bisa memberikan transformasi ilmu itu betul-betul nyampe kepada siswa, sehingga metode-metode yang sekarang dilakukan ya benar seperti apa dilakukan oleh SMA 1 Plumbon, bahwa memang kita menggunakan metode daring atau PJJ atau juga mungkin ada istilah sekarang itu belajar dari rumah, belajar kan, dari gitu, rumah, BDR. Nah, konsep ini memang sebenarnya sudah menjadi apa istilahnya, menjadi metode yang memang juga sudah sering dikembangkan oleh bidang IT. Itu sudah banyak aplikasi-aplikasi ini sudah itu. sering sudah banyak sebenarnya aplikasi itu. Cuman memang dalam kondisi seperti ini ya menjadi apa namanya kesempatan yang baik juga bagaimana metode ini bisa diimplementasikan secara nyata, kan begitu. Tetapi memang karena kompetensi ini kan kita ada 3 unsur yang kita nilai. Yang pertama itu dari sisi sikap. Kemudian yang kedua dari sisi pengetahuan, kemudian dari sisi keterampilan. Dengan metode daring ini atau PJJ ini memang kami menggunakan aplikasi. Ada aplikasi kita yang gunakan itu memang ada satu kita Talk Fusion, itu juga salah satu memang tadi betul kalau di Microsoft Teams ya. Mungkin berbeda-beda antara sekolah menggunakan platform apa yang ini digunakan. berbeda dikarenakan karena faktor apa nih Pak Sugianto? Biasanya sih tergantung ke apa namanya kesenangan guru aja, kesenangan pihak sekolah, kira-kira mana yang memang bisa diimplementasikan oleh sekolah dan mudah digunakan gitu. Tetapi juga ada yang lebih kreatif lagi, guru juga ada yang menggunakan metode, ada Edmodo, kemudian ada juga yang sekarang itu GCR istilahnya. Dan ini variasi-variasi ini tadi yang disebutkan oleh Ibu Sanifah dan Pak Sugianto, dan ini di SMK Negeri 1 Jamblang ini sudah dilakukan lama atau pada saat pandemi saja nih? Sebenarnya sebagian sudah dilakukan. Selama belajar offline pun itu kita juga sama. Ada karena IT ini kan salah satu media ya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ketika kondisi seperti ini memang bedanya kita betul-betul online gitu ya memang. Jadi tidak secara live. Memang agak rumitnya itu ketika kita mengevaluasi siswa, bagaimana tadi mengukur kemampuan keterampilannya secara konkret, itu yang agak rumit. Ini ya agak kayak contoh misalnya kalau di SMK itu bautnya pas enggak nih? Nah, itu kan kita live gitu. Baik. Oke, tahan dulu nih Pak Sugianto, dan nanti saya ke Ibu Sanifah lagi ya Bu ya, berkaitan dengan yang tadi itu ada yang daring, luring gitu ya. Nah, pembedaan ini bisa didapatkan pihak sekolah ini dari mana? Tapi tahan dulu nih Ibu Sanifah dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan tentang kreativitas guru di saat pandemi. Dan sejatinya ini pemirsa, kreativitas dari guru ini di saat pandemi bukan hanya untuk tingkat SMA, SMK, namun juga untuk tingkat SMP dan juga sekolah dasar saat ini. Dan juga tuntutannya untuk juga guru-guru pendidikan anak usia dini. Dan kembali saya ke Ibu Sanifah nih, salah satu guru di SMA Negeri 1 Plumbon. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada metode daring, luring gitu kan, dan yang lain yang tadi Anda sebutkan. Nah, ini ada yang tadi terjangkau gitu kan ya, yang terjangkau jaringan. Nah, ini bisa didapatkan informasi ini dari peserta didik atau memang dari mana gitu Ibu Sanifah? Silakan. Iya, jadi untuk kebijakan dari pemerintah itu kan diperbolehkan ada daring, ada luring ya. Ada luring, oke. Kita ini kebijakannya karena ini kebijakan yang di era pandemi. Tadinya kita awalnya daring semua Pak. Ternyata muncul permasalahan, ada siswa-siswa yang itu semua daring awal pandemi. Justru awal pandemi itu daring dan luring, malah banyaknya luring, penugasan gitu. Terus? Kalau semester ini tahun ajaran yang baru kita menggunakan daring murni Pak, daring murni.
Tapi ternyata tidak semua siswa yang mampu untuk kuota apa segala macam. Jadi kita kebijaksanaannya ada daring, ada luring. Jadi seminggu daring, seminggu luring. Yang mengantisipasi supaya tidak jenuh juga. Kalau jenuh. ada variasi. Kemudian untuk yang daring kita tidak batasi sebetulnya hanya Microsoft Teams, tergantung kreativitas gurunya juga. Ya di sini kreativitas guru itu tuntutannya ya. Masya Allah. Ya. Kita tidak ini ya, ternyata banyak rekan-rekan yang sudah senior. Ternyata kesulitan juga. Atau? Nah awalnya kesulitan, ternyata karena kita harus seperti ini. Ya tuntutan juga ya. Tuntutan, alhamdulillah ternyata motivasi mereka gitu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kendala gitu. Tidak ada kendala. Oke. Kalau di SMA Negeri 1 Plumbon ya, yang tadi daring, luring, ini semua guru, semua pendidik ini harus menjalankan seperti ini atau memang apa gitu, Ibu Sanifah? Ya kita programkan, kita programkan. Jadi semua guru pada dasarnya kita pengen siswa itu proses belajar terlampaui. Ya seperti yang tadi, kalau SMK itu kan lebih ke ini ya, langsung keterampilan yang agak ini. Kalau kita mungkin kalau di SMK lebih fleksibel. Jadi untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktek seperti kimia dan yang lainnya, itu kita ada alternatif lain gitu. Alternatifnya bisa memilih materi yang bisa dipraktekkan di rumah. Awalnya dengan metode begini ya, kreativitas kan tuntutan nih. Ini teman-teman ataupun sahabat dari Ibu Sanifah yang lain, kolega-kolega yang lain, ini ada kaget nggak mereka itu? Awalnya kaget karena banyak yang tidak paham karena yang guru senior itu rata-rata tidak paham untuk teknologi. Tapi dengan beberapa bulan ke sini gitu ya. Enggak, kita ada program. Jadi awal tahun ajaran kita ada bimbingan teknis untuk daring ini. Jadi mereka yang tidak bisa pun secara mudah dan cepat bisa melaksanakan. Baik, oke, tahan dulu ya. Ibu Sanifah, saya kembali ke Pak Sugianto nih. Pak Sugianto, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sanifah ini menyambung nih. Apakah juga dipraktekkan di SMK Negeri 1 Jamblang? Ini setiap guru diharuskan tuntutan kreativitas itu di saat pandemi begini. Silakan. Baik, Mas Apip, terima kasih. Memang hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Sanifah tadi bahwa memang betul di SMK Jamblang juga untuk awal itu untuk guru-guru yang betul tadi senior karena perlu waktu juga untuk memahami gitu ya. Tetapi kita ada tim yang memang membackup untuk mensupport gitu, training secara langsung. Gitu, training langsung guru-guru yang memang mengalami kesulitan. Tetapi alhamdulillah dari situ juga kita bisa lakukan. Cuman kan lagi-lagi bahwa di SMK itu kan orientasinya kan memang pertama kan kerja dan skill. Iya, kalau di SMK ya. Skill. Akhirnya kita juga ada pola yang tersendiri yang harus dilakukan. Apa itu polanya gitu? Kita itu ada project book namanya. Jadi gitu ya? Selain materi-materi yang diberikan secara daring, tapi juga siswa diberikan penugasan secara project work yang memang bisa dilakukan di rumah ataupun di lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk bisa dilakukan sesuai dengan standar protokol gitu ya. Protokol kesehatan. Salah satunya memang yang sekarang itu kita menciptakan salah satu produk yang memang unggulan kami di SMK Jamblang. Apa itu? Kita menciptakan untuk tempat wastafel otomatis elektrik. Jadi kita ciptakan itu produk kita dan kemudian kita pasarkan salah satunya karena memang ini juga salah satu produk yang memang project yang harus salah satu skill yang harus dimiliki oleh siswa. Itu kan ini ya skill tuntutannya begitu ya. Kalau mata pelajaran yang lain ada kan mata pelajaran yang ini sama dengan di SMA gitu ya. Nah ini gurunya seperti apa? Atau sama seperti di SMA Negeri 1 Plumbon gitu misalnya? Oke, kalau untuk mata pelajaran kan memang sama. Mata pelajaran sih memang agak berbeda. Kita ada tuntutan kompetensi di C3 itu yang memang orientasinya tadi skill. Sesuai dengan kejuruannya, keahliannya. Untuk bidang itu yang memang secara khusus
kita fokuskan karena mereka ketika lulusnya tuh menaik kelas itu kompetensi dari sisi skill itu harus dimiliki. Dan itu memang luar biasa karena guru-guru kami juga memang melakukan secara sekreatif mungkin gitu, sehingga pembelajaran ini betul-betul nyampe ke siswa dan bisa terevaluasi. Begitu. Dengan kondisi begini ya, dengan harus, masa pandemi ini ya. Mau kita harus. Tapi adakah yang tadi menyambung dari Ibu Sanifa ini, apakah ada juga terutama guru senior yang kaget juga dengan kondisi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya gitu? Ada juga gitu, Pak Sugianto? Kalau kaget sih. Ada, karena kan namanya kita sebagai seorang guru harus adaptif ya terhadap perubahan apapun yang terjadi kita harus bisa ikuti karena itu bagian daripada pelayanan kita sebagai seorang guru gitu untuk memberikan materi atau ilmu itu kepada siswa itu supaya nyampe kan begitu. Jadi gimana caranya harus sekreatif mungkin gitu. Nggak mau begitu. Baik, kembali saya ke Ibu Sanifa ini. Ibu, jika dengan kondisi saat pandemi begini ya, COVID-19 begini, guru memberikan tugas, kemudian tugasnya dikumpulkan. Nah, itu berarti peserta didik juga ke sekolah atau gimana? Ya, kita sebetulnya ya itu tadi seperti yang disampaikan, kita ada daring, ada luring gitu ya. Untuk penugasan ada sebagian yang dikumpulkan langsung, ada yang melalui online. Melalui online bisa. Jadi banyak sekali aplikasinya, banyak sekali tidak mesti harus ke sekolah, tapi ada beberapa yang dibutuhkan ke sekolah, kita tidak izinkan semuanya hadir. Jadi ada perwakilan saja yang mengumpulkan langsung. Seperti itu. Oke. Dan ini berlaku untuk semua mapel, semua mata pelajaran. Betul. Adakah misalnya guru untuk beberapa minggu sekali bertatap muka tapi dibatasi, ada nggak begitu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Paling untuk siswa yang benar-benar kesulitan saja berkomunikasi dengan guru boleh langsung bisa online gitu. Oke. Dan ini menyambung tadi ya, ada yang daring, ada yang luring. Hal ini tadi Anda menyebutkan bahwa ini awalnya di Maret itu, di bulan Maret diberlakukan itu ya. Betul. Nah, kemudian kombinasi antara daring, luring. Ini guru ataupun SMA Negeri 1 Plumbon mendapatkan ini dari mana? Informasi dari mana? Apakah misalnya dari peserta didik, oh ini jaringannya kurang atau gimana gitu awalnya? Tidak, itu kan awalnya dari kebijakan provinsi, ya kebijakan dari pemerintah, bisa daring, bisa luring. Kita sebetulnya fleksibel saja, sebetulnya fleksibel. Walaupun luring, tetap aja kita tidak lepas dengan daring, karena apa? Media jarak jauh yang paling efektif itu kan adalah tetap menggunakan internet gitu. Jadi walaupun penugasan tetap komunikasinya dengan ini. Baik. Oke, tahan dulu ya Ibu Sanifa dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan tentang kreativitas guru di saat pandemi COVID-19 ya. Dan pemirsa, di pagi hari ini masih bersama saya ada guru dari SMA Negeri 1 Plumbon dan juga dari guru SMKN 1 Jamblang. Kembali saya ke Ibu Sanifa, tadi terputus jeda iklan ya. Dan hingga saat ini yang diberlakukan di SMA Negeri 1 Plumbon adalah daring gitu. Iya. Ya, dan kalau ujiannya juga seperti apa? Ini kan daring juga. Oh, daring juga. Daring juga. Oke, dan menurut Ibu Sanifa ini apakah ada plus minusnya ketika kita menggunakan metode daring seperti saat ini? Iya. Daring tatap muka selalu ada dinamikanya. Ada dinamikanya. Jadi kita menyebutnya dinamika gitu ya. Okay. Untuk daring, baik pembelajaran maupun penilaian, itu selalu ada dinamika. Sekali lagi ada dinamika. Untuk penilaian, kita minggu ini kan ada penilaian tengah semester. UTS ya. Kita menggunakan online. Aplikasi yang kita gunakan adalah Google Form.
kita nggak menjamin ya anak itu melakukan apa gitu. Tapi kita diminimalisir lah untuk waktu atau apa gitu ya. Jadi untuk online atau daring, plus ada minus dari guru. Berarti dari guru kita timbul kreativitas, mencoba berbagai macam metode supaya pembelajaran itu bisa nyampe ke anak. Dari anak pun sebetulnya ada sisi positif, ada negatif. Negatifnya tentu banyak diungkapkan di media. Kejenuhan, stres tinggi karena apa? Tidak ada bimbingan. Tapi sebetulnya itu ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya mungkin anak dilatih kemandirian, yang justru itu imbasnya akan lebih bagus lagi kalau itu benar terjadi. Gitu. Mudah-mudahan sih terjadi. Oke, baik, saya ke Pak Sugianto. Pak Sugianto, ini yang dipraktekkan ini gitu ya di SMKN 1 Jamblang, tentunya dengan banyaknya dengan pakai online ini, daring ini, tentu kan ada kelemahan-kelebihan ya. Menurut Anda seperti apa sih? Silakan Pak Sugianto. Baik, terima kasih Mas Apip. Jadi memang begini Mas, sebenarnya pembelajaran daring ini lebih kepada agak merubah mindset saja. Merubah mindset, oke. Anda sebut merubah mindset itu? Maksudnya begini, jadi kita itu kan biasanya mengajar di dalam kelas, bertatap muka, bertatap gitu. muka langsung begitu kan. Cuman ini berbeda gitu. Kelasnya itu udah kelas online, ruang kelasnya juga ruang kelas online gitu. Terus ngajar tetap guru juga mengajar secara online. Ini memang yang saya bangun di SMK 1 Jamblang dengan guru-guru itu, bahwa Bapak dan Ibu kita sama-sama sebagai seorang guru ini bagaimana kita merubah mindset yang sebelumnya kita mengajar di depan kelas, tapi kita sama mengajar di depan kelas tapi virtual gitu. Itu perbedaannya. Jadi jangan sampai ini istilahnya pembelajarannya berbeda betul, tetapi memang kita harus punya mindset bahwa ini tetap belajar gitu kan. Memang menjadi kendalanya adalah tadi, pertama jaringan internet, kedua juga misal dari sisi perangkat yang harus dimiliki, kemudian kan kapasitas kita apalagi di SMK 1 Jamblang, ya kalau dari sisi ekonomi masyarakat yang memang memasukkan siswa Jamblang itu kan relatif secara ekonomi gitu kan, karena orientasi mereka adalah bekerja. Tetapi kami juga alhamdulillah Mas, kemarin tuh dapat juga bantuan dari pemerintah provinsi untuk menerima Android smartphone lah begitu. Dan ini kami distribusikan juga kepada guru-guru secara khusus, ini yang kita miliki setiap guru kita berikan, kemudian juga kepada siswa. Siswa itu bagi siswa yang tidak memiliki, pertama dari sisi tidak mampu orang tuanya. Ada yang begitu ya? Ada kita temukan, makanya nanti tetap kita dari sekolah itu menugaskan guru juga datang ke siswa-siswa, mendatangi, kenapa nggak ikut? Rumah? Iya, mendatangi rumah kita ada. Jadi mereka mengecek kenapa nggak ikut belajar. Akhirnya kenapa? Karena nggak punya alas, sebagainya. Akhirnya kita alhamdulillah di sekolah karena ada bantuan, kita berikan pinjaman kepada siswa untuk menggunakan itu untuk belajar, sehingga tidak lagi terjadi kendala seperti itu. Kedua juga memang kita alhamdulillahnya kemarin pemerintah pusat juga baru saja mendistribusikan kuota ke kita, ke guru, ke siswa, dan itu juga alhamdulillah menjadi. Tetap gitu ada kelebihan, kekurangan juga gitu Pak Sugianto? Ya jelas, kalau kekurangan dan kelebihan pasti ada. Pasti ya? Pasti ada, tetapi kekurangannya tentu tadi yang biasanya kita harus bisa tatap muka, atau kemudian kita ngecek nih mengerjakan siswa itu kan kita bisa cek langsung gitu ya. Kalau sekarang? Contoh baut kita. Contoh masang baut gitu ya, kalau di otomotif itu kan harus pas tuh, resistensinya itu harus pas gitu kan. Kalau nggak pas, gimana? Nah kalau secara daring kita kan otomatis dengan live ya, memastikan gitu kan. Itu juga memang perlu ekstra juga, kuota dan seterusnya. Tetapi Bapak tentunya gini Mas, jadi jangan sampai juga ini juga menghalangi kita untuk belajar. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak itu. Kalian itu sebagai pembelajar, itu kan bukan sebagai objek. Jadi harus berpikir sebagai subjek. Kalau subjek kita menuntut bukan gitu. menunggu. Ya, baik, gitu. Kembali saya ke Ibu Sani Pak. Dan apakah juga hal yang tadi disebutkan oleh Pak Sugianto ini ditemukan juga di SMA Negeri 1 Plumbon? Ada yang tadi itu anak
tidak memiliki Android, kemudian guru juga akhirnya menyambangi rumah peserta didiknya. Ada nggak yang begitu gitu Ibu Sanifah? Harus, itu memang sudah ada. Salah satu kreativitas gurunya itu ya? Ini lebih ke wali kelas ya, lebih ke wali kelas karena kita kan daring tetap ada absensi. Kebetulan kita menggunakan Microsoft Teams itu untuk absensi tidak ada kendala, jadi langsung terpantau. Jadi kita seminggu sekali untuk absen itu direkap, kemudian kita lihat permasalahan yang ada, jadi selalu evaluasi gitu. Ya. Jadi anak-anak yang tidak ikut terkendala apa, kita home visit ke orang tua siswa, seperti itu. Jadi kita solusinya nanti seperti apa, kita carikan solusinya. Dan sayang sekali Pak Sugianto, Ibu Sanifah, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Silakan Pak Sugianto dulu di closing statement, pesannya apa? Singkat saja untuk pemirsa di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Mas Apip, Bapak dan Ibu, orang tua siswa di SMA 1 Jamblang, dan secara umum mungkin orang tua siswa di manapun berada, bahwa pembelajaran kita ini memang dalam kondisi pandemi tentu menjadi tantangan tersendiri, tetapi jangan sampai ini menyebabkan kita terhalang karena pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Tetapi ini hanya perubahan mindset saja yang harus dilakukan oleh kita semua. Yang dulunya kita offline, sekarang virtual begitu. Kelas virtual. Tapi kendala ini tentu juga sebenarnya bisa diatasi oleh Bapak dan Ibu semua, orang tua dan seterusnya. Dan kita semua berusaha untuk memaksimalkan bahwa pembelajaran harus tetap sampaikan kepada anak-anak bahwa ilmu itu dituntut dan dicari, bukan menunggu. Jadi kita sampaikan mereka bahwa ilmu itu harus dicari dan harus dituntut. Itu yang paling penting. Ibu Sanifah di closing statement, singkat saja. Terima kasih kesempatannya. Melengkapi saja, sebetulnya ini masa pandemi, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa pandemi ini cepat berakhir, karena secanggih apapun teknologi tetap tidak bisa menggantikan kegiatan tatap muka yang ada. Karena apa? Dalam tatap muka itu terjadi sentuhan, dinamika, interaksi sosial, kemudian segala macam ada. Jadi kita mudah-mudahan ini cepat berakhir gitu ya. Tapi apapun yang terjadi kita harus melakukan yang terbaik untuk masa yang sekarang. Gitu. Terima kasih nih Ibu Sanifah, Pak Sugianto sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.